Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam rangka bertalabul ilmi, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula kita lupakan pengorbanan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang pelajaran bahasa Arab, yaitu pembagian kalimat, kemudian muzakkar dan muannas. Jadi beberapa pembagian kalimat akan saya jelaskan di sini, yaitu kalimat dalam arti kata. Ya. Al-kalimatu yaitu adalah kata. Ya. Jadi ada berapa pembagian kata di bahasa Arab, kemudian sedikit penjelasan tentang muzakkar dan muannas. Oke, jadi di sini pembahasan pertama kita yaitu adalah pembagian kalimat. Jadi kaidah yang pertama yaitu adalah, ya ini bisa dilihat. Jadi al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija. Nah, kalimat ataupun kata, dalam arti kata, kalimat itu adalah kata, yaitu adalah lafzun yata'allafu, adalah satu lafaz yang terdiri dari min ba'di hurufil hija, yang terdiri dari beberapa huruf ejaan atau huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah yang a, bata sampai ya. Nah, jadi contohnya khoroja, kemudian karim, kemudian fi, nah, seperti itu. Kemudian ada lanjutan wahyanan, dan kadang-kadang takunul kalimatu harfan wahidan. Nah, jadi kadang-kadang itu kata, ya, al kalimatu, kadang-kadang kalimat atau kata itu hanya satu huruf. Nah, contohnya apa? Seperti huruf wa. Nah, seperti itu. Jadi wa itu bisa dikatakan dengan kalimat, karena wa itu artinya dan. Oke. Kita lanjut ke kaidah yang kedua, al-qaidatu as-saniyah. Itu kaidah yang kedua adalah nih, bisa dilihat, yakni al-kalimatu salah satu anwa. Ya, jadi kata itu terbagi menjadi tiga. Nah, di dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi tiga. Apa aja? Nah, yang pertama adalah ismun. Nah, ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Nah, itu tadi pembagian kalimat, yaitu ada tiga, ya. Kita fokus ke sini dulu. Yang pertama adalah isim, ya. Kemudian fi'il, fi'lun, kemudian yang ketiga adalah harfun atau huruf. Fi'il itu adalah kata kerja, kemudian isim itu nama, kemudian harfun itu adalah huruf. Nah, jadi di pembahasan yang kali ini, yang pertama adalah kita akan mengetahui apa itu isim. Nah, jadi di sini kaidahnya sudah tertulis. Mohon maaf, papan tulisnya kecil, jadi kita ganti-gantian ya tulisannya. Nah, di sini tertulis adalah ismun kalimatun yusamma biha insanun au hayawan au nabat au jamad au ayyi syai'in akhar. Nah, jadi artinya adalah isim, ya, adalah kata yang terdiri dari nama orang, kemudian hayawan atau hewan-hewan, kemudian nabat ataupun tumbuhan-tumbuhan, kemudian jamat, jamat itu adalah benda mati. Nah, kemudian au ayyi syai'in akhar ataupun dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita menyebutkan nama orang, seperti misalkan nama saya Lutfi, gitu kan. Nah, nama saya itu adalah isim, termasuk dari isim. Kemudian nama, mungkin yang di sini ada yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu adalah isim. Kemudian apalagi? Ya, pokoknya semua nama adalah isim. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, tadi kan kita sudah sampai ke isim. Nah, sekarang kita lanjut ke fi'il. Nah, apa itu fi'il?
Nah, dari sini kita sudah menulis kaidah dari fi'il. Jadi saya bacakan, al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madi awil hadir awil mustaqbal. Jadi fi'il itu adalah kalimat, fi'il itu adalah kata yang terdiri dari suatu perbuatan, ya, suatu amal. Nah, hadasa itu adalah terjadi, ya, yang terjadi fi zamanil madi, yaitu yang terjadi, bisa terjadi di zaman dahulu, kemudian awal hadir ataupun yang sekarang sedang dilaksanakan, kemudian awal mustaqbal ataupun yang akan datang. Jadi gitu, itu adalah pengertian dari fi'il. Nah, contohnya apa? Tuh, contohnya ada tuh. Jadi mislu. Nah, kalau madi yang lampau tuh kharaja. Bentuk lampaunya adalah kharaja. Kharaja artinya telah keluar. Nah, kemudian ada pun yang hadir al mustaqbal itu yakhruju di fi'il mudhari'nya. Nah, itu akan dibahas di pelajaran shorof, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomong zahaba, nah termasuk fi'il. Kemudian doroba, itu memukul, itu termasuk fi'il. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya atau pelajaran selanjutnya, yaitu adalah huruf, ya. Jadi apa itu huruf? Nah, di sini sudah ada kaidahnya. Jadi kita bacakan al-harfu, ya. Al-harfu kalimatun yadhharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat mislu ila, fi, wa. Nah, jadi itu adalah huruf adalah kata yang akan tampak maknanya, ya, ketika ia bersama kata yang lainnya. Nah, jadi akan tampak maknanya itu ketika nyambung dengan kata yang lain. Jadi kayak ila, kemudian fi, kemudian wa. Nah, mereka tuh nggak ada maknanya kecuali mereka nyambung ke makna setelahnya, gitu. Mungkin zahabtu ila Makkah. Nah, jadi gitu, saya pergi ke Mekah. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan al-huruf. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu sedikit penjelasan tentang muzakkar dan muannas. Nah, jadi di bahasa Arab itu ada muzakkar dan ada muannas. Beda ya, kalau misalkan di Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tidak ada tuh muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Itu mereka sama saja gitu. Nah, beda di bahasa Arab, pemakaian isim ataupun kata benda, kemudian fiil. Nah, seperti itu ada pembagian muzakkar dan muannasnya, ya. Ada perempuan, ada yang laki, gitu. Jadi ada tanda-tandanya. Kalau misalkan ada tanda tersebut, maka dia disebut muannas. Kalau misalkan tidak ada, disebut muzakkar, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah muzakkar terlebih dahulu, ya. Jadi di sini ada kaidahnya, sudah tertulis. Muzakkar huwa al-ismu alladhi yadullu ala dzakarin insan aw ghairu insan mithlu sayyad wa fa'run. Nah, jadi muzakkar adalah isim yang sudah kita jelaskan yang tadi. Isim adalah muzakkar adalah isim yang terdiri dari zakar itu menunjukkan jenis laki-laki. Nah, jadi seperti itu, baik dia manusia ataupun selain dari manusia. Jadi seperti soyad. Nah, soyad ini adalah manusia, kan. Contohnya saja seperti soyad adalah pemburu, ya. Kemudian fa'run itu adalah tikus, maka tikusnya adalah tikus laki-laki. Jadi seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu ke muannas, ya, itu adalah perempuan. Nah, jadi apa itu muannas? Di sini sudah tertulis kaidahnya. Muannas wa huwal ismul ladzi yadullu ala unsa insan aw ghairu insan mislu Fatimatu, Syabakatu, Sauda'u, Kubro, kemudian Yadun. Nah, jadi artinya adalah wa huwal ismul ladzi adalah isim alladzi yadullu ala unsa, yang terdiri dari menunjukkan jenis, ya, menunjukkan jenis perempuan. Nah, seperti itu, baik dia dari insan awal insan, baik dia dari manusia ataupun bukan manusia. Nah, jadi contohnya adalah Fatimah itu. Nah, Fatimah itu adalah termasuk dari insan, ya. Jadi contohnya yang insan. Kemudian yang ghair insan itu banyak,
seperti syabakatun, kemudian ada sauda. Syabakah itu artinya jaring ikan, kemudian sauda itu adalah muannas dari aswad. Nah, aswad itu hitam, aswad sauda, nah itu hitam tapi yang muannas. Kemudian kubro, kubro itu besar, ya kabir kubro. Kemudian yadun, tangan. Nah, jadi seperti itu. Oke, melanjutkan kaidah muannas yang tadi. Wa alamatut ta'nis hiya ta marbutah, alif mamdudah, alif maksurah, wa ba'do al-asma' al-muannatsah la alamata laha mislu yadun. Nah, jadi alamat taknis ya, alamat ataupun tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu adalah muannas, alamat taknis. Iya, tak marbutoh adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti ini. Ya. Tak marbutoh, tak yang terikat. Ya, seperti itu. Jadi tak marbutoh itu tak yang terikat. Jadi tak akan awal seperti ini, tapi terikat ujungnya. Seperti ini, tak marbutoh. Seperti itu. Ya. Kemudian alif mamdudah ini seperti ini. Nah, sauda, ahmar, hamro, ya, seperti itu. Kemudian alif maksurah, alif maksurah itu seperti ini, kubro, kemudian sugro. Nah, kemudian wabadul asma al muannasah la alamata laha. Kemudian ada beberapa nama-nama muannas yang tidak ada tanda-tandanya. Jadi seperti yadun. Yadun kenapa disebut muannas padahal nggak ada tanda tak marbutohnya ataupun ketiga tanda tersebut. Karena yadun itu adalah sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi kalau misalkan yadun itu kan ada dua tuh, jadi berpasang-pasangan, maka itu adalah muannas. Kemudian ainun, mata, kemudian telinga, ya, uzunun, kemudian apa lagi berpasang-pasangan, na'dun, sendal, ya, seperti itu yang berpasang-pasangan, itu muannas. Kemudian Ustadz, kalau misalkan nama perempuan Zainab itu termasuk muannas nggak? Ya, termasuk muannas karena walaupun namanya tidak ada tak marbutoh, tapi itu Zainab, maka itu termasuk dari muannas. Kemudian ismul alam seperti dunia, kemudian as-sama'u, kemudian an-najmu itu termasuk dari muannas. Jadi seperti itu. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi pembagian kalimat kemudian muzakkar dan muannas yang singkat. Insya Allah bermanfaat buat kita semua dan menjadikan ilmu baru dan kemudian implementasikan atau diamalkan di sehari-hari. Ya, jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.